gitu. Informasi berseliweran gitu kan. Kita cross check, bener nggak sih informasi yang kita terima seperti itu. Termasuk ketika kita mendapatkan informasi dari di luar medsos, dari tetangga kanan kiri, dari oh si PDP sih, lah itu kan padahal belum tentu gitu kan. Kayak beberapa kasus misalnya suatu daerah misalnya kan si A meninggal karena mungkin penyakit yang lain, disangkanya karena COVID gitu kan. Saya sendiri mau merisain anak karena dia batuk kemudian agak-agak panas gitu. Saya nggak berani merisain, takutnya nanti dicurigai ya Mas. Nah, makanya sekarang gitu. kan guyonannya gini Mas, sekarang lebih berwibawa, lebih bergara orang kentut daripada orang bersin Mas. Kalau sekarang orang bersin, orang batuk itu langsung dicurigai Mas Bayu. Nah, tapi kalau orang kentut sekarang nggak masalah gitu. Itu guyonannya. Artinya kita cross check informasi. Ketika kita harus mendapat informasi, mau tidak mau kita harus cross check kebenarannya, kevalidannya itu. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, dalam upaya mengatasi rasa cemas yang berlebihan di musim COVID-19 ini Mas Bayu adalah kita fokus pada kegiatan ya. Barangkali kita punya aktivitas, punya hobi ya yang bisa kita kembangkan, yang kita fokus ke sana. Kita jalankan hobi kita, yang misalnya senang main sepak bola, main olahraga yang lain dan sebagainya, sehingga kita tidak punya banyak waktu luang, kita tidak banyak waktu senggang untuk bermain media sosial, untuk ngobrol ngalor ngidul terkait dengan COVID-19. Kuncinya Mas Bayu adalah terkait dengan COVID-19 ini, untuk mengatasi rasa cemas yang berlebihan adalah sedapat mungkin kita kendalikan diri kita. Karena kita tidak bisa mengendalikan orang lain, kita tidak bisa mengendalikan orang lain untuk menyampaikan informasi, maka kita harus sharing ya, kita harus melakukan sharing sebelum kita mendapatkan informasi apapun terkait COVID-19. Itu insya Allah mudah-mudahan bikin kita jauh lebih tenang gitu kan. Ibaratnya kalau kita malah mungkin kenapa kayak orang-orang di desa mereka kelihatan tenang Mas Bayu. Orang-orang di desa, orang di pedalaman sana yang tidak terakses media sosial, mungkin mereka jauh lebih tenang terkait COVID ini ya Mas Bayu ya, Mas Budi ya. Karena mereka sama sekali nggak dapat informasi apapun terkait dengan akses COVID. Informasinya tidak begitu. Akses informasi juga mereka nyaman-nyaman saja, fine-fine saja, tenang gitu kan. Nah, kita yang di kota yang setiap hari mengakses informasi mungkin malah jauh lebih panik ya Mas Boy ya. Betul. Punya rasa cemas karena beritanya seperti ini. Nah, makanya kita kendalikan diri kita masing-masing, ayo teman-teman sekalian. Karena betul sampaikan Mas Budi tadi bahwa kecemasan itu separuh penyakit. Nah, ketika kita punya rasa cemas yang berlebihan itu kita sudah separuh tubuh kita, imun tubuh kita berkurang sehingga penyakit mudah masuk Mas Bayu. Ya, kemudian Mas Budi, ini kan seperti yang tadi di awal saya bilang bahwa di sisi lain himbauan pemerintah dalam rangka memutus mata rantai penyebaran COVID ini adalah untuk tetap di rumah saja. Dan kondisi lain, di sisi lain ini secara tidak langsung keluarga saya juga membutuhkan ekonomi kita lah ya, untuk ekonomi kita harus tetap berjalan. Nah, ini mungkin ada rasa atau mungkin ada tip biar di rumah anak-anak ada sudah mulai pada protes kan, di rumah mulu. Kapan jalannya? Ya saya bilang ya nanti kita untuk saat ini tidak ada rencana, pokoknya kita kalau jalan-jalan ke kebun aja gitu. Nah, ini mungkin ada tip apa Mas? Untuk anak-anak ya? Ya, untuk semuanya mungkin. Saya kira yang pertama yang harus dilakukan di rumah saja ini Mas. Kekhawatiran terkait persoalan ekonomi. Jadi kita sudah mulai belajar tentang bagaimana bersikap hemat. Hemat dalam pengertian kita harus mulai bisa membedakan antara kebutuhan dan keinginan, ini yang paling penting. Nah, kalau persoalan kemudian bekerja keluar, tentu tetap harus dijaga keselamatan, terutama misalnya kalau selama ini keluar tidak menggunakan masker, ya menggunakan masker. Sebenarnya pemerintah juga tidak melarang masyarakat untuk bekerja, hanya saja ada standar yang operasional harus diperhatikan, SOP-nya harus diperhatikan dalam menjaga keselamatan, terutama terkait dengan wabah ini. Nah, untuk anak-anak saya kira ini hal-hal yang bisa dilakukan. Barangkali untuk kelas menengah yang punya akses internet, saya kira banyak sekali contoh-contoh permainan yang bisa dipakai, digunakan, diterapkan di rumah. Saya seringkali itu hal sederhana, saya tidak punya anak saya misalnya main Lego atau membuat semacam rumah-rumahan atau bermain
Ya banyak sekali yang bisa kita lakukan apa yang disukai anak, karena orang tua seringkali tidak berupaya ketika mendampingi anak, berupaya untuk menjadi musikan sebagai anak, mau musikan sebagai anak, tetapi tetap di sisi lain menjadi orang tua. Artinya ketika anaknya, ya ayo kita main misalnya Lego atau main buat ruangan Barbie, ya ikut aja, gitu aja. Nah ini karena nanti ketika waktu tertentu, ayo memang harus diberi penjelasan. Kalau dia punya capaian prestasi, harus diberikan apresiasi. Misalnya hal sederhana, dedeknya sudah bisa baca halaman sekian, nanti diberikan ini. Kapan ya? Nanti kita lihat saja. Kalau misalnya harus keluar, kan kita nggak ada larangan keluar belanja, hanya saja tentu kita harus tadi ada SOP yang diperhatikan. Sebenarnya itu. Ya ini tipnya adalah satu, mengembalikan kita untuk bisa membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Tadi belanja-belanja yang penting dan memang dibutuhkan, yang sekiranya tidak ya jangan. Nah, itu kemudian anak-anak ini banyak sekali sekarang di media sosial, permainan-permainan atau keterampilan-keterampilan bisa diberikan kepada anak sehingga anak tidak jenuh. Padahal kalau kemudian melihat konsep teman-teman yang punya homeschooling, ini kesempatan loh kita untuk mengajarkan anak-anak kita menanami. Di samping misalnya di rumah ada tanaman, ayo mbaknya kita belajar tentang tanaman loh, karena tanaman mulai ada daun, akar, buah, segala macam. Itu hal sederhana, tanpa disadari kita kembali mengingat pelajaran waktu SMA atau SMP dulu tentang biologi, mengajarkan tentang tanaman kepada anak-anak kita. Atau kemudian apalagi banyak sekali kemudian kalau masih ada cukup waktu, kita buat kalau di lantai kan biasanya keramik agak luas, buat kotak-kotak aja sementara. Kalau takut terus pakai lakban hitam, dah kita main apa kalau di tempat saya namanya engklek ya, kalau nggak tahu di sini pakai yang lompat itu ya. Itu kan sambil kita melatih dan kita harus ikut bermain dengan mereka. Kalau kemudian kita kalah ya, atau pura-pura kalah, dan memang harus mengakui. Saya terakhir lihat itu ada game yang kemudian pakai tepung, yang sweet, yang kalah kemudian dibenamkan ke tepung. Tidak ayah, tidak ibunya anak sama, artinya harus konsekuen. Artinya melatih bahwa ada sportivitas. Bukan berarti kalau kemudian ayahnya yang kalah kemudian tidak mau. Nah ini membangun sportivitas. Jadi ini nilai-nilai yang bisa diberikan. Artinya ya, ayolah sekarang kita mengoreksi diri sendiri untuk merenungkan bahwa ini, kalau saya kemarin sempat menyampaikan, ini saatnya kita menjelambekan, menghela nafas. Menghela nafas itu kita beristighfar, ya Allah ini apa kesalahan kami. Kemudian bersyukur, kenapa? Masih ada kesempatan. Oh iya, masih ada kesempatan saya buat dampingi anak-anak saya, buat dampingi istri saya. Nah ini kalau soal bekerja, saya kira sekarang kita masih zaman sekarang tetap bersyukur. Bahkan yang terdampak sekiranya terdampak oleh persoalan ini sebenarnya juga desa juga udah menyiapkan, Mas. Kementerian Desa sudah ada edarannya bahwa ada anggaran yang bisa diberikan untuk BLT ya, istilahnya BLT, dan itu selain yang menerima program sosial yang lain. Artinya sebenarnya kalau sekarang kita khawatir berlebihan, kok saya kira lebih lah, Mas, kalau bagi saya. Artinya udahlah, ini persoalan yang sebenarnya, jadi kita tidak perlu terlalu cemas berlebihan. Oke lah, ayo kita berprasangka positif, dan kita tidak perlu kemudian kalau si A begini kita harus ini kita belajar untuk tidak bersikap iri terhadap orang lain. Yang kita terima ini yang terbaik buat kita, berapapun itu saya kira itu, Mas. Belajar untuk ikhlas itu ya sekarang, belajar bersyukur itu ya sekarang. Saya kira itu, Mas. Dan bersabar itu perlu tadi. Kalau kepanikan adalah separuh dari penyakit, sikap tenang adalah separuh obat, dan kesabaran adalah awal kesembuhan. Ini yang perlu dicatat dari apa yang disampaikan oleh Ibnu Sina. Jadi Ibnu Sina ini kemudian menemukan momennya di sini, orang jadi tahu. Panik dari sebagian dari penyakit, kemudian tenang adalah separuh obat, kesabaran adalah awal kesembuhan. Catat, Mas. Emang filosofinya biasa mengambil keuntungan. Ya, Mas Iman, ya terkait dengan bayanan KB untuk masa-masa COVID-19 ini, mungkin ada masalah nggak, Mas? Gini, Mas Bayu. Apa mungkin diliburkan gitu? Ya, memang kalau berbicara ada kendala, sedikit ada kendala, Mas Bayu. Bahwa salah satu tugas kami adalah di ranah pelayanan KB, gitu kan. Cuman memang di musim pandemi ini tentu ada himbauan, tentu ada hal-hal yang harus kita sesuaikan seperti itu ya. Sesuaikan misalnya pelayanan KB yang biasanya kita lakukan secara massal, Mas Bayu, mau dengan sangat, mau terpaksa, kami tiadakan dulu gitu. Karena dari pihak kami, teman-teman puskesmas pun
menyarankan jangan dulu berkerumun Mas gitu kan, jangan dulu berkerumun. Tapi kami tetap memastikan Mas Bayu, kami tetap memastikan kepada teman-teman terutama yang pasangan usia subur untuk tetap menggunakan alat kontrasepsi secara tertib, secara teratur gitu kan. Tuh, yang misalnya menggunakan suntik, silakan suntik setiap hari, setiap 3 bulan sekali atau 1 bulan sekali suatu jadwalnya. Yang jadwalnya menggunakan misalnya MKJP yang harusnya sekarang dibongkar, silakan dibongkar di bidan desa terdekat ya, atau di puskesmas. Tentu Mas Bayu, tentu dengan tetap menggunakan protokol kesehatan yang ada seperti itu kan. Misalnya datang ke puskesmas dengan menggunakan masker ya, cuci tangan dan hindari kerumunan kan, seperti itu. Makanya kami juga sudah koordinasi dengan teman-teman medis, dengan teman-teman puskesmas, pelayanan tetap dijalankan tapi setiap hari, tidak menggunakan pelayanan massal yang seperti biasanya. Dan kami memastikan teman-teman pasangan usia subur harus tetap menggunakan alat kontrasepsi karena kami tidak ingin Mas Bayu pasca pandemi ini terjadi ledakan penduduk gitu kan, ledakan penduduk karena saya mau tanya kan itu sebenarnya maksudnya ini tugas PLKB tambah berat sebenarnya dengan adanya himbauan pemerintah di rumah saja. Betul, ini gitu. Makanya kami kan harus memastikan, harus selalu berKIE dengan bermedia massa tentunya untuk mengingatkan teman-teman pus, tolong tetap ber-KB. Yang biasa suntik silakan suntik setiap 3 bulan sekali secara rutin. Yang biasa makan pil silakan makan pil setiap malam. Yang harusnya jadwal bongkar pasang MKJP silakan, tapi tetap memperhatikan protokol kesehatan yang ada, datang menggunakan masker, cuci tangan, hindari kerumunan dan sebagainya. Karena kami tentu tidak berharap Mas Bayu angka putus pakai, angka drop out pengguna alat kontrasepsi ini meningkat seiring dengan pandemi COVID-19 ini. Jangan sampai kemudian coronanya negatif, istrinya positif. Sehingga menjadi kehamilannya tidak direncanakan atau kehamilannya tidak diinginkan. Ini bisa terjadi loh. Sangat-sangat bisa. Lebih-lebih Mas Bayu, kita bisa lihat bahwa musim COVID ini banyak pemudik luar kota yang datang ke rumah ya, pulang ke kampung halaman seperti Bantar Kaung saja. Berdasarkan catatan Gus COVID itu sampai hari kemarin sekitar 5.000 sekian pemudik yang pulang ke kampung halaman. Dan mereka berkumpul dengan keluarganya gitu kan, bukan tidak mungkin mereka ya karena suami istri biasa gitu, jauhan. Nah, gitu makanya kita harus bisa memastikan itu teman-teman kader, melalui teman-teman kader, melalui teman-teman IMA, PPKP, DPPKD memastikan untuk pus yang ada di lingkungannya untuk tetap menggunakan alat kontrasepsi secara disiplin, secara tertib, seperti itu Mas Bayu. Ya, mungkin Mas Budi di season ini ada yang mau ambil keuntungan nggak Mas Budi terkait ini? Ya karena memang ini tidak, itu yang tadi disampaikan Mas Iwan, tidak menutup kemungkinan terjadi ledakan pasca terjadinya COVID-nya hilang, ledakan penduduknya bertambah. Nah ini mungkin bisa terjadi. Ya tentu kalau kita lihat dalam konteks alam mesti ada keseimbangan Mas Bayu. Artinya tetap tadi sudah disampaikan Mas Iman sebagai petugas, kami tetap mengingatkan baik lewat media sosial atau ketika di kelompok-kelompok kecil. Artinya silakan bagi yang sudah menggunakan alat kontrasepsi ya dilanjutkan, tapi memang dari secara kedinasan kami tidak menyelenggarakan kegiatan pelayanan dalam massal, artinya ngumpulin banyak orang karena memang terkendala oleh aturan. Jadi memang ini antisipasi secara kedinasan, tetapi pada prinsipnya pribadi silahkan datang ke masing-masing bidan desa atau puskesmas. Dan ini saya kira juga kalau dilihat semua juga menguntungkan semua. Artinya pada akhirnya ya tetap nanti artinya nyun sewu, kalau ini ada pelayanan yang sifatnya umum ya akseptor kan datanya ke bidan, dan ini kemudian juga menjadi tersendiri. Artinya ya udahlah, ini kita ambil sisi positifnya terkait ledakan penduduk. Saya kira ya yang dari Jakarta kalau sudah memang melihat bahwa dalam anggota keluarga sudah cukup, ini ya juga harus punya kesadaran. Artinya ya memang tidak melarang namanya hubungan suami istri, tetapi setidaknya gunakan alat kontrasepsi, gitu aja Mas Bayu. Oke. Ya, dan Topman ya, bincang-bincang kita menarik bahkan sampai lebih. Ya, tapi sebelum ditutup ada yang ingin disampaikan mungkin dari Mas Iman dulu. Terakhir Mas Iman, statementnya.
Ya, terima kasih teman-teman Topmania dimanapun berada. Kami dari DP3 Kabupaten Brebes, dari penyuluh KB Kabupaten Brebes, sekali lagi mengajak, menghimbau kepada panjenengan semua, mari kita bersama-sama bergotong royong, bekerja sama, bahu membahu untuk mewaspadai, untuk memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19 ini. Dengan mari kita biasakan pola hidup bersih dan sehat, gunakan masker jika bepergian, Mas Bayu. Gunakan masker jika bepergian, dan tidak perlu masker medis, biarlah itu dipakai teman-teman medis. Kita cukup dengan menggunakan masker masker kain, saya pikir cukup. Kemudian hindari kerumunan, ya, hindari kerumunan, jangan kongko-kongko yang tidak perlu, jaga jarak. Dan yang paling penting, Mas Bayu, dan bagi teman-teman yang baru duluan dari luar kota, mohon untuk lakukan protokol kedatangan dari luar kota. Ini yang paling penting. Banyak teman-teman kita yang tidak manut dengan aturan ini, baru pulang dari luar kota 1 hari 2 hari sudah kelayaban kemana saja itu. Padahal mereka harapannya untuk isolasi secara mandiri setidaknya 14 hari seperti itu. Dan yang paling penting, karena kami dari penyuluh KB tentunya Mas Bayu, ya, mengingatkan, menghimbau kepada Bapak Ibu sekalian, terutama yang pasangan usia subur, jangan lupa ikut KB 2 anak cukup. Nah, karena kebetulan suaminya udah pada pulang gitu. Nah, gitu. 2 anak cukup, laki-laki perempuan jangan dibedakan, karena sesuai dengan slogan BKKBN, Mas Bayu, terencana itu keren. Ya, Mas Budi mungkin menambah di statement akhir. Oke, wabah virus corona ini saya kira akan dapat kita cegah. Yang pertama, satu, tentu harus punya sikap tenang. Diharapkan segala masyarakat tidak panik dan tetap tenang. Yang kedua, tingkatkan sistem kekebalan tubuh dengan meningkatkan konsumsi buah dan sayur mayur. Dan yang ketiga, menerapkan kembali 8 fungsi keluarga di masing-masing rumah tangga. Itu 3 hal yang mungkin bisa dilakukan untuk mencegah persebaran virus corona. Dan yang terakhir, ayo kita bergerak mulai saat ini dari hal-hal yang kecil dan dimulai dari diri sendiri. Saya kira itu, Mas Baru. Ya, baik, terima kasih Mas Iman dan juga Mas Budi untuk bincang-bincang kita untuk kesempatan sore hari ini. Dan Topmania ya, nggak terasa karena memang kita hampir 2 jam perjalanan kita di sore hari ini. Tapi ada beberapa poin yang bisa ke Topmania mungkin sikapi dari bincang-bincang kita sebelum kita tutup, yaitu memang seperti yang disampaikan oleh Mas Budi, bahwa kita kembali kepada fitrahnya sebagai manusia untuk kembali bijak terhadap alam ini, sehingga selalu menjaga kesehatan, selalu menjaga kebersihan. Kemudian Mas Iman juga menyampaikan bahwa untuk saat ini, untuk menghilangkan sebuah kecemasan, ya mungkin Topmania, hampir warga masyarakat Indonesia saat ini adalah pengguna Android, pengguna smartphone, gadget, dan ini juga yang menjadikan awal dari kecemasan kita semuanya, sehingga ini perlu mengurangi, ya, untuk mengurangi intensitas kita terhadap penggunaan awal dari banyaknya sumber-sumber informasi yang entah itu hoax, entah itu benar, ini berseliweran, dan ini yang akan menimbulkan kecemasan. Dan kecemasan ini disampaikan Mas Budi bahwa awal dari sebuah penyakit. Ya, ini jadi dengan cemas ini ternyata ini sudah mengambil satu kebijakan yang mungkin bisa